Untuk acara berikutnya, kami persilahkan untuk Ketua Supply Chain Club IKA Prama, Pak Rizky, untuk memberikan sambutan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya di acara Learning from the Expert, Learning from the Supply Chain Management Food and Business. Kali ini kami berkesempatan untuk menampilkan banyak alumni yang sudah berprestasi di bidang yang saat ini sangat menjadi tren, di mana food and business dan cold chain supply chain adalah sesuatu yang menjadi tren. Kami berharap acara ini bisa menjadi inspirasi dan memberi tambahan sharing knowledge atau menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih maju dalam bidang supply chain, entrepreneurship, serta mungkin bisa menjadi tema yang untuk ke depan kita bahas. Oke, without further ado, thank you for the party that has been trying to come and participate in this event. Semoga sukses acaranya. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, terima kasih banyak Pak Rizky. Untuk berikutnya ada baiknya sambil mengenang Prasetya Mulia kita lihat yuk video Prasetya Mulia yang sekarang sudah menjadi universitas. Dulu pada saat saya masih kuliah sih masih sekolah ilmu ekonomi ya, sekolah tinggi ekonomi. Bentar ya, ada kesalahan teknis sedikit. Nggak bisa di-share ya. Sebentar. Apakah udah muncul? Muncul, ya. Universitas Prasetya Mulia didirikan sejak tahun 1982 oleh lebih dari 70 pembisnis terkemuka di Indonesia. Di antaranya, Sudono Salim, pendiri Salim Group, William Suryajaya, pendiri Astra Internasional, Susanta Liman, pendiri Liman Group, dan Eka Cipta Wijaya, pendiri Sinarmas Group. Dan juga tokoh akademisi dan aktivis kebangsaan seperti Harichan Silalahi, Yusuf Wanandi, Sofian Wanandi, Prasasto Sudiatmiko, Pang Lai Kim, dan Indradi. Di era tahun 80-an, perekonomian di Indonesia belum seperti saat ini. Bisa dilihat dari sedikitnya jumlah pengusaha yang ada. Dari sekitar 140 juta penduduk kala itu, jumlah pengusahanya tak lebih dari 2%. Hal inilah yang menggerakkan para pembisnis dan akademisi di atas untuk membangun institusi pendidikan berbasis kewirausahaan. Harapannya akan lahir para entrepreneur muda yang akan mendukung peningkatan ekonomi di Indonesia. Prasetya Mulia membuka program Pasca Sarjana di tahun 1982. Seiring dengan berjalannya waktu, dirintislah program sarjana dengan berbagai jurusan menarik di bidang manajemen dan bisnis. Tidak hanya pionir di bidang bisnis, Prasetya Mulia juga menyadari pentingnya kolaborasi ilmu sains dan teknologi dengan kewirausahaan. Akhirnya, di tahun 2016, Prasetya Mulia mendirikan School of Applied STEM Science, Technology, Engineering, and Mathematics, dan resmi bertransformasi menjadi universitas. Hingga saat ini, Prasetya Mulia sudah berhasil mencetak lebih dari 10.000 alumni sebagai entrepreneur maupun profesional yang berkarir di perusahaan nasional hingga multinasional. Mereka mampu beradaptasi bahkan menjadi pemimpin di berbagai industri tanah air. Dan kini, melalui 5 program Magister Manajemen, Prasetya Mulia semakin melebarkan sayapnya untuk menjawab berbagai permasalahan industri modern melalui akselerasi serta integrasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Terus berinovasi, berbagai wadah dan fasilitas berbasis teknologi ditingkatkan untuk mengakomodir kebutuhan mahasiswa, seperti dengan hadirnya Innovation Hub, Tanonto Library,
EVI Studio, audio dan video studio, dan virtual classroom. Blended Learning pun dirancang demi menjaga kualitas pembelajaran di era digital ini. Melihat kompleksitas dan ketidakpastian industri, serta kaitan dengan kajian bisnis, Prasetya Mulia pun meluncurkan program doktoral pertama di Indonesia dalam bidang manajemen dan kewirausahaan pada tahun 2019. Tidak hanya sekedar bisnis yang mampu bertahan, hasil pembelajaran program ini akan mengeksploitasi peluang pasar dan sumber daya teknologi dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan sinergi multidisiplin ilmu tersebut, mahasiswa Prasetya Mulia diharapkan dapat menciptakan inovasi dalam berbagai bidang, yang tidak hanya berdampak bagi kemajuan bisnis, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungannya. Universitas Prasetya Mulia, Collaborative Learning by Enterprising. Wah, luar biasa videonya. Zaman saya tuh belum banyak labnya ya. Semuanya di lapangan. Program-programnya juga sekarang Prasmul udah banyak. Yang mau S2 ataupun udah yang mau doktoral, Prasetya Mulia udah buka tuh. Saya juga baru tahu tadi. Udah tahu sih, gimmick aja. Oke, untuk acara selanjutnya saya perkenalkan dulu. Yaitu Bapak Gustin Leslie. Sedikit saya bacakan resumenya. Sempat internship di Toshiba sebagai Supply Chain Management Division di tahun 2012. Lalu setelah kelulusan langsung masuk ke startup Fabilio selama 3 tahun 11 bulan. Mulai dari business development sampai terakhir menjadi Head of Expansion. Di Desember 2020 selesai dan melanjutkan mendirikan Acha Indian Soul Food mulai Desember 2020 sampai ke sekarang. Nah, ini cukup menarik nih Pak Gustin nih, dari Fabilio lalu ke Acha nih, kita pengen denger banget nih dari barang-barang rumah sekarang menjadi food and beverage banting setirnya. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Gustin. Ya, halo semua. Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Oke. Saya akan present screen ya. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, kelihatan Pak. Udah kelihatan ya. Oke. Ya, sebelumnya thank you buat Ika Prama dan Klub Supply Chain atas kesempatannya pada hari ini. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer sih, sebenarnya saya nggak expert sih, jadi kayak ya saya pengennya sama-sama belajar juga sih. Saya pun juga baru di dunia F&B ini, sehingga sharing mas sekitar kayak pengalaman-pengalaman dan gimana sih cara ngembangin F&B dari yang saya udah jalanin. So basically ya ini adalah Acha. Moto kami adalah Spice Up Your Life, Acha Gacha. Nah, nama saya Gustin Leslie. Di sini saya selaku co-founder dan juga COO, Chief Operating Officer dari Acha Indian Soul Food. Di sini saya manage operation dan juga supply chain-nya. Lalu ya, saya alumni batch 7 dan sebelum saya join di Acha, saya spend kurang lebih 4 tahun di Fabilio. Nah, menyambung tadi pertanyaan dari Mas Iman ya, kenapa saya bisa banting setir ke F&B. Sebenarnya basically Fabilio itu kan e-commerce furniture, dia e-commerce furniture. Kemudian saya di sana ngelit sebagai online to offline experience-nya, karena awalnya kan Fabilio itu full online, tapi and then kita realize bahwa furniture itu belum bisa menjadi full online, tapi perlu yang namanya adanya omnichannel strategi, yaitu gimana cara kita mengkombinasikan experience online dan offline bersamaan, sehingga basically kalau dibilang banting setirnya jauh banget, itu nggak terlalu jauh, karena ini kan masih direct to consumer brand dan ada juga D2C, direct consumer brand. Jadi kurang lebih gameplaynya tuh masih sama gameplaynya, gitu. Nah,
the way we do Aca itu adalah we treat our customers as our best friend. So nanti akan ada slide lebih detailnya. Jadi konsep atau culture yang kita tanamkan ya, mulai dari employee, kita sendiri, dan juga any stakeholder yang ada di Aca, itu kita selalu memikirkan konsep fun dalam konsep Aca ini, gitu. Dan beberapa kita juga udah diliput sama beberapa media lokal. Nah, kemudian secara brand, affordable Indian cuisine on the go. So basically, Aca di sini konsep kami adalah full masih on the go, yaitu online kitchen doang. Kita belum ada dine in karena kita mempertimbangkan, kita lahir sebenarnya di November 2019, yaitu mau pandemik waktu itu, udah mau masuk pandemik, sehingga konsep kami adalah masih pure online kitchen gitu. Nah, kenapa sih kita bisa ngelahirin sebuah brand yang namanya Aca ini dan juga masakan-masakannya? Yang pertama adalah secara culture sebenarnya Indian food dan juga Indonesian food itu nggak terlalu jauh beda. Let's say sekarang kita ngomongin secara mitologi atau kita sering sebut atau kita salah satunya saya bilang Bollywood ya. Bollywood itu kan kita pun udah sering nonton ya. Apalagi waktu kita masih kecil, kita nonton di SCTV atau di Indosiar, kita bisa lihat ya kayak film-film Bollywood itu sampai sekarang. Sehingga secara culture India itu udah ada di Indonesia sejak lama. Nah, kenapa ini bisa menjadi sebuah adaptasi? Karena awalnya Jepang dan masakan Jepang, Japanese food, bisa ada di Indonesia karena culture Jepang itu udah lumayan kental ada di Indonesia. Seperti masakan seperti ramen, masakan seperti sushi, dan kemudian sekarang muncul lebih banyak seperti Japanese barbecue, itu sangat diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Kemudian beberapa waktu kemudian muncul yang namanya Korean food, dan itu pun berawal dari culture yang namanya K-pop, Korean pop, yang culture itu sangat masif, sangat pervasif di Indonesia, sehingga orang-orang atau masyarakat Indonesia dapat mengkonsumsi produk atau cuisine dari Korea ini sendiri, gitu. Nah, and then kita mikir loh, saya dan tim founders kita mikir kenapa India nggak ada, padahal kayak kita tuh udah nonton Bollywood dari dulu, and then masakannya juga mirip, gitu. Oke. Nah, pertama-tama waktu kita mulai, itu kita nggak langsung mulai makanannya seperti ini, gitu. Jadi pertama kali kita mulai, kita melakukan yang namanya Foundation of R&D, Research and Development. So, kita spend a lot of initial investment dan juga effort untuk ngedesain produk yang cocok sama masyarakat Indonesia. Karena kita tahu bahwa restoran India yang ada di Indonesia tuh udah ada sebenarnya beberapa, tapi mereka semuanya high end. Nah, mereka semuanya high end, dan sehingga kalau kita mau makan di sana, kita sekali spending tuh harus 100 sampai 200 ribu per orang, gitu. Sehingga kalau secara harga, secara pricing point, Indian food tuh masih belum affordable, gitu. Nah, pertama kita nge-create produknya dulu, gimana cara kita bikin produknya enak, produknya cocok sama lidah Indonesia, dan produknya tetap affordable, gitu. Itu poin pertama. Setelah itu kita nge-breakdown ke level strong core in reinventive supply chain. Nah, di sini artinya gini, di masakan India atau di restoran India yang kita sebelumnya kenal adalah semuanya proses supply chain dari procurement sampai serving ke customer semuanya dilakukan di restoran itu, gitu. Sedangkan di Aca enggak, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi kita termasuk yang pertama di mana kita nge-breakdown 4 kari yang kompleks. Itu ke level supply chain yang bisa di-scale secara mudah. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya. And then the third adalah a product for locals, yaitu kita ngerancang produk-produk Aca, Indian food ini, dengan konsep yang kekinian dan juga scalable. Jadi kita bikin rice bowl, kita bikin rolls, kita bikin roti naan dengan kari-karinya, gitu, yang cocok, dan juga kita tahu konsep on the go ini enak untuk dibawa ke orang
office, ke orang rumahan, atau ke every family basically. Nah, terus beberapa teman, rekan, dan kolega tuh nanya, kok bisa sih kayak orang Indonesia bisa makan masakan India, kenapa nggak bisa? Jadi secara relevansinya adalah kayak gini, kita sering makan Padang, dan apalagi waktu zaman kuliah di Prasmu, mungkin kita seminggu sekali pasti makan Padang, udah pasti. Nah, and then masakan Padang basically itu nggak terlalu jauh beda sama masakan India, karena sama-sama base-nya adalah santan atau kari ya, base-nya kari. Jadi secara tekstur rasa kari itu udah ada sebenarnya, udah ada likability-nya. Orang Indonesia udah adapt sama rasa kari, jadi kita nggak terlalu susah untuk nge-introduce masakan kari. Kemudian yang kedua, nasi. Nasi goreng adalah one of the most popular rice dishes in the country, dan sama dengan nasi biryani. Nasi biryani basically juga sama. Nasi biryani juga kayak nasi goreng konsepnya, tapi lebih rempah-rempah aja. Nah, bedanya itu. Dan by the way, biryani pun merupakan bestseller kita di sini. Nah, kemudian produk yang kita rancang pun produk to fit the current market trends, easy to eat, and on the go. Kayak tadi saya bilang bahwa semua produknya kita, ketika kita mau launch, itu kita pasti sesuaiin dengan well-known F&B brands. Gimana caranya para well-known F&B brands ini nge-package produk mereka? Konsepnya seperti apa? Kita samain di sana, gitu. Unlike kayak misalnya kita mau makan resto India ya, maksudnya di zaman sebelum ada ACA, kita harus datang ke restonya, kita kalau beli nasi biryani harus yang besar, kita kalau beli roll-nya pasti gede, porsinya pasti besar-besar. Nah, kalau di sini, jadi maksudnya bahwa restoran India yang ada tuh lebih ke arah, mereka porsinya kayak besar, keluarga gitu. Jadi kalau sekali makan harus agak rame, susah kan, sehingga kalau kita mau makan masakan India, masa harus 2-3 orang terus gitu. Makanya ACA kita bikin konsepnya on the go aja. Jadi kita bikin konsep roll, konsep rice bowl, sehingga dibawa kemana-mana enak, dan satu orang juga bisa beli. Gitu. Sehingga kita nge-cut yang namanya permasalahan bahwa harus 2 atau 3 orang baru bisa makan. Ini enggak. Kita satu orang aja lapar pengen crave makan India, ya udah tinggal beli aja. Gitu. Kemudian dari founders-nya, nah di sini ini partner saya, Sujit Ramgir, dia sebagai co-founder dan juga CEO. Basically, Sujit ini adalah partner saya di ACA, dan dulunya kita di Fabelio itu kita kerja bareng di tim retail. Lalu Yohan Andrean, dia sebelumnya ngebikin sebuah cloud kitchen namanya Mari Makan dengan multiple brand. Dia juga sebelumnya nggak lama di Fabelio, di timnya saya juga. Kemudian yang ketiga, Elishiva Rao, dia di sini sebagai yang Pak Yohan Andrean itu di atas sebagai Chief Revenue dan juga Expansion. Kemudian Elishiva sebagai Chief Brand dan Marketing. Lalu saya di sini sebagai COO yang manage supply chain dan juga operation-nya. Nah, kemudian introduction to Indonesia online delivery market. Online delivery market Indonesia has been taking place, which will hit $893 million by 2021. Sehingga di tahun ini aja prediksi online delivery market itu udah $893 juta. Itu berarti udah sekitar 10 triliun. Gitu. 10 triliun. Dan secara perkembangannya dia grow per tahunnya itu 35,2%, dan juga masih stable gitu. Ada sebuah pertanyaan ya, jadi kayak ketika pandemi udah berakhir, apakah ini akan turun? Apakah ini akan berubah? Gitu. Apakah orang jadinya balik lagi ke dine-in? Jawabannya adalah bisa jadi, bisa enggak. Tapi most likely the trend, beberapa expert yang udah confirm, termasuk misalnya di Euromonitor, dia udah confirm bahwa tren ini tuh nggak bakal balik lagi ke masa sebelum pandemi, karena people has been changing the way they consume gitu.
Karena sekarang kita udah mendapatkan sebuah pleasure dalam ordering online. Kita nggak harus masak, kita cukup punya duit misalnya 30-40 ribu, kita udah dapat makanan enak. Nggak kayak dulu. Zaman dulu kalau kita mau makan, even kayak zaman waktu kita masih kuliah, kita mau makan, kita harus ke restorannya makan dulu. Di sana kita harus cost uang bensin lagi, nunggu, kemudian bayar parkir lagi. Lalu di zaman 2011-2015 pun food delivery hanya terjadi sama resto-resto yang udah memiliki logistik fleet-nya mereka. Jadi banyak sekali restoran yang nggak bisa delivery karena mereka nggak punya logistik fleet. Dan pandemik ini udah mengubah landscape bisnis online delivery ini jauh lebih cepat, jauh lebih agresif dari sebelumnya. Dan perubahan habit ini adalah irreversible. Yang artinya once kita udah menemukan pleasure dalam ordering online, kita nggak bakal lagi balik ke offline. Kecuali emang kita mau nongkrong, mau yang lain. Tapi the market is already there, gitu. Ya, lalu distribution versus brand. So di sini saya menceritakan sebuah grafik ya. Grafik yang vertikal. Grafik vertikal itu artinya distribusi. Jadi jumlah toko. Kalau ke atas artinya tokonya makin banyak, kalau ke bawah artinya tokonya makin dikit. Kemudian kalau yang horizontal itu namanya focus on building brand strength. Artinya kalau ke kanan itu artinya brandnya makin kuat. Kalau ke kiri artinya brandnya makin lemah gitu. So sekarang Aca kan ada di yang kita masih muda, masih belia, jadi outlet juga masih sedikit, tapi kita meningkatkan brand kita. Dan goalnya kita adalah kita mau ke arah quick service restaurant. Jadi kita mau menjadi the first Indian food quick service restaurant yang dimana kita bisa nge-serve berbagai jenis masakan India yang fresh, tapi dengan kecepatan quick service restaurant. Gitu. Sehingga makanya di Aceh 2023 kita targetnya adalah secara brand positioning, kita tuh kayak Hokben, Yoshinoya, atau bahkan even KFC of Indian brand, of Indian cuisine, gitu. So di sini saya kasih comparison misalnya brand yang strong, tapi distribution atau jumlah outletnya kecil, yaitu misalnya kita sebut fine dining restaurant, misalnya Oku, Bisteka, kemudian Union Group. Nah ini adalah restoran-restoran yang secara brandnya itu kuat. Sehingga kalau kita mau fine dining kemana, kita mau makan the best steak in town kemana, ya kita ke Bisteka atau kita ke Union. Tapi pertanyaannya adalah, bisa nggak itu menjadi quick service restaurant atau cabangnya banyak? Nggak bisa, karena jumlah masyarakat yang bisa mengkonsumsi itu nggak banyak, itu so limited. Tapi brand mereka sangat strong, gitu. And then kita ngomongin brand atau produk yang secara distribusinya itu banyak banget, tapi brandnya nggak kuat. Yaitu kita ngomongin fried chicken in Indomaret atau Alfamart. Kayaknya Alfamart nggak sih? Kayaknya Indomaret. Di Indomaret. Jadi Indomaret kan mereka jual hotdog, mereka jual kopi, mereka jual fried chicken, dan harganya murah. Jadi Indomaret pun jumlah outletnya udah banyak banget. Saya nggak tahu detail outletnya ada berapa. Jadi secara distribusi, kalau kita mau makan ayam goreng, gampang banget, kita tinggal ke Indomaret. Tapi kalau secara brand, apakah kalau kita ngomong pengen makan fried chicken, apakah Indomaret yang ada di benak kita pertama? Kan enggak. The first fried chicken brand pasti kalau nggak KFC, McDonald's biasanya, gitu. And then jadi brand yang atau produk yang secara brand strength-nya itu lemah dan juga distribusinya itu lemah, yaitu warteg langganan kita, gitu. Dia cabangnya cuma ada satu dan juga secara brand juga kecil, nggak terlalu kuat, gitu. Nah, semenjak kita commence di November 2019, jadi kurang lebih 1,5 tahunan, kita udah ada 17 outlet di Jabodetabek, Bogornya belum.
Dan kita juga tetap expand di tahun ini sampai ke tahun depan, dan tahun depan juga kita mau expand lebih keluar kota, nggak cuma Jabodetabek. Ya, upsell service triad. So basically di sini secara garis besar kita ngebagi ACA itu sebagai marketing, operation, dan juga customer service. Jadi ini adalah sebuah segitiga yang nggak bisa dipisahkan. Ini adalah core bisnis kita. Sorry. Nah, di sini each component has KPIs and playbook that innovates continuously to run the engine in ACA. So, kita start dari marketing. Essence dari marketing adalah nge-create brand, nge-create desirable product, dan juga nyari duit, increase revenue. Itu udah menjadi basic KPI-nya. And then operation. Operation kita simple, kita ngomongin yang namanya operational excellence. Gimana caranya kita bisa 100% availability on purchase, maksudnya menu selalu ada, supply chain selalu lancar, nggak pernah terputus, kemudian harga barang selalu murah, dan juga yang paling penting cost cutting, operation. And then customer service. Customer service jelas menjadi kunci utamanya kita, karena customer service di sini menjadi dia basically customer yang ngasih kita duit kan sebenarnya. Dan juga di sini kita naruh spesifik customer service karena segala operasional kita, segala marketingnya kita itu yang menilai adalah customer. Di next slide saya akan jelaskan gimana customer service bisa ngebantu proses ini. Tapi secara bisnis model ini adalah Tuhannya utama kita. Kita di marketing, kita fokus di marketing, kita bikin KPI dan juga playbook di marketing, kemudian run ke operation, and then ke customer service gitu. Pak Agustin, 5 menit lagi Pak Agustin. Oh, cepet ya. And then how it connects. So basically customer journey, awalnya kan customer awareness, kemudian beli, delivery, lalu post purchase. Kemudian last mile itu adalah outlet, maksudnya itu last mile kitchen operation. Kemudian ada customer service. Lalu first mile itu adalah maksudnya central kitchen. Jadi ada marketing campaign, central kitchen dan juga tim back office, itu ada marketing campaign dan supply and operation. Nah, gimana caranya ini bisa nyambung semua? Adalah kita sangat mengandalkan post purchase sama customer service di sini supaya kita bisa continuous improvement. Jadi customer ini ngasih tahu kita kalau misalnya ada produk yang cacat, ada delivery yang lama, ada produk yang kurang bagus, sehingga kita bisa menganalisa di level produk, di level outlet, dan juga di level ingredient mana yang lagi bermasalah. Kemudian secara operational framework kita cukup simpel. Jadi kita ngomongin awalnya kita ngebangun foundation, kita baru expand, lalu baru optimization. Sehingga ini sort of prioritization framework. Jadi kalau kita punya banyak task, kita selalu nge-breakdown-nya ke sini dulu. Pasti beresin yang foundation, baru ke expansion, baru ke optimization. Nah, ini mungkin salah satu slide yang utama. Jadi supply chain prioritization. Nah, 1 sampai 6 artinya ini waktu outlet kita 1 sampai 6, 6 sampai 15, dan juga above 15. Parameter pertama adalah procurement. Waktu kita outletnya 1 sampai 6, itu procurement-nya ada decentralized. Itu langsung masing-masing ke outlet. Production, yaitu masaknya, itu juga masih decentralized, masing-masing outlet. Quality control single layer, yang artinya head chef di sana yang ngecek. Product development simple, tim communication-nya juga direct, single channel, yang artinya via WhatsApp aja udah cukup. Logistiknya 3PL, software yang kita pakai cuma basic MS Office. Nah, ketika kita running ke 6-15 outlet, playbook-nya ganti. Playbook ops ganti. Procurement menjadi centralized. Production menjadi centralized, yang artinya di 6-15 outlet, kita bikin yang namanya central kitchen. Nah, central kitchen ini yang menjadi pusat procurement, pusat production, sehingga consistency taste itu terjadi di sini. Quality control menjadi double layer kan, karena begitu masakan udah jadi bakal di tes sama chef di sini, lalu baru kirim ke sana ke outlet baru tes lagi. Product development masih tetap simple production proses.
Tim communication kita mulai regular meeting with tools. Tools tuh kayak misalnya emails and then some charts, some management chart kayak Trello gitu. Logistik kita mulai pakai internal, software masih basic MS Office. Nah, lalu ketika kita udah more than 15 outlets, playbooknya ganti lagi. Secara procurement kita selain centralized, kita harus punya yang namanya cost control strategi. Secara production kita centralized with additional process, yaitu di sini kita udah main ke yang namanya frozen. Kenapa kita main frozen? Karena ini menjadi next step-nya dari production. Kita bisa keep sebuah produk in a longer shelf life dan juga more consistency. Quality control kita double layer and measured by numbers. Jadi kalau kita ngomong ini keasinan, kita nggak ngomong keasinan, tapi kita ngomongnya saltiness-nya berapa. Kita ngomong kekentalan, kita nggak ngomong ini kental apa enggak, tapi kita ngomongnya viscosity-nya hasilnya gimana, gitu. Product development adalah scalability. Jadi ketika kita launch new product, ini produk tuh harus benar-benar bisa di scale sampai ke 20, 50, bahkan 100 outlet. Harus dipikirin kayak supply chain-nya, ingredient-nya ada banyak apa enggak di seluruh Indonesia gitu. Tim communication, kita punya regular meeting dan juga kita punya SOP dalam komunikasi. Karena di sini karyawannya udah makin banyak. Logistik kita menjadi full internal dan secara software kita udah pakai ERP. Pak Agustin, 1 menit lagi, Pak Agustin. Oke. Secara challenges, dulu sama sekarang ya, procurement, dulu kita cuma ngomongin how to get the best price, tapi yang sekarang kita harus ngomong always get the best price, kita ngomongin storage management, kita ngomongin securing ingredient, juga kita ngomong kalau lagi peak season, cara manage-nya gimana. Dulu kita production cuma ngomongin asal bikin selesai, habis itu dispatch. Sekarang kita enggak, kita udah nge-track waste, kita harus bikin standard recipe, kita harus bikin full proof production SOP, outbound timing, QC, gitu. And then secara outlet operation, dulu kita running dengan basic SOP juga bisa, tapi sekarang enggak. Kita harus punya KPI, kita harus bikin training and scoring system, kita harus bikin reward and recognition. And then last, culture, ini nopang semua. Dulu kita cuma small team, secara headquarter cuma punya kurang dari 5, kitchen-nya juga 30-an, dan sekarang kita punya 120 orang, dan gimana cara kita keep everyone on the same page, same spirit, and have fun. Itu challenges. Ya, that's it dari presentasi saya. So overall, Acca itu we have a fun and that youthful approach to our food, considering the balance between different palettes. That's all. Luar biasa. Terima kasih, Pak Agustin. Sama-sama. Very insightful. Dan perkembangan industri online delivery memang lagi grow banget ya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan peserta, kita punya hadiah 3 penanya terbaik, kupon dari Pak Agustin, dari Acca. Jadi yang mau nanya langsung aja ke bagian chat. Nanti di akhir sesi, setelah ada sesi tanya jawab. Handoyo, dilanjut. Bikin lapar nih Pak Agustin lagi jam segini videonya. Selanjutnya untuk pembicara kedua, sebentar saya bacakan dulu resumenya, yaitu Pak Reda. Pak Reda sendiri Bachelor of Science mengambil Hospitality Management di University of Nevada, dan masternya juga Business Administration di University of Nevada, dan doctoral student-nya at Purdue University. Dan sekarang menjadi faculty member Universitas Prasetya Mulia, serta Kaprodi Program S1 Hospitality Business Universitas Prasetya Mulia. Ini dosen saya sangat kreatif, mudah-mudahan bisa ilmunya sangat berguna bagi teman-teman. Diperhatikan sambil nyantai, sambil makan malam. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Reda. Ya, terima kasih.
Mas Iman, aduh waktu saya ditanyain mau presentasi nggak di IKAP Prama Supply Chain Club, pertanyaan saya, kenapa saya gitu. Dan juga kan saya pernah tanyakan Pak Elliot, cuman beliau sedang sibuk ya, karena lagi proses akreditasi, dia mendorong saya, cobalah present gitu ya. Jadi saya bukan pakar supply chain, maaf Bapak Ibu, tapi paling tidak saya hanya melihat saja sih dari segi bisnis, mungkin dari segi consumer behavior, apa sih hal-hal yang mungkin ke depannya kira-kira akan menjadi tren gitu ya. Mungkin tren di Indonesia atau kita lihat tren secara global. Saya terima kasih dulu nih Mas Gustin tadi presentasinya sangat menarik. Jadi banyak insight-insight baru terutama mengenai operation. Mungkin nanti kita mau undang ke salah satu acara kita di Tourism Business. Boleh. So, saya faculty member di S1 Pariwisata. Fokus saya sih bukan arah operation ya. Operation tuh sekarang banyak hal, tapi lebih service design, service related research, jadi banyak hal-hal tersebut. Undergraduate saya ambil di Amerika, itu di UNLV. Lalu saya datang ke sini karena MCR minta bantuan dan dari IKA Prama, terus saya pikir it's always good to have positive relationship dengan alumni ya. Kita juga ada IKA Prama Tourism Club nih kemarin ya. Itu jadi menjadi salah satu fokus saya juga ke depannya. Saya nggak akan bicara banyak, so mungkin beberapa hal ini secara spekulatif mungkin bisa menjadi inilah penyegar pemikiran Bapak Ibu. Kalau ke depannya, salah satu aspek mungkin dari segi supply chain ya, terutama production method yang mungkin ini bagian dari Bapak Ibu. When you have, tadi ada first mile, terus ada last mile. Ke last mile-nya itu kira-kira apakah production Bapak itu sustainable gitu ya. Ini menjadi penting karena I think even for myself gitu ya, it's really easy to get tricked by marketing. Tapi at the end of the day, ada pertanyaan yang mendasar, apakah konsumsi yang saya gunakan menambah beban ya kan daripada ekosistem perekonomian, ekosistem lingkungan, atau by consumption I also help to reduce the burden. Nah, ini yang mungkin mungkin bisa menjadi pemikiran ke depannya. When we think about food, we don't think a lot. We always think about taste, but we also have to be careful thinking about apa sih aspek-aspek dalam production, dalam proses tersebut yang bisa mendapatkan added value. Added value satu untuk kita, karena kita kan sebagai konsumen yang mengkonsumsi makanan, tapi konsumsi makanan juga sekarang digunakan as a tool, right? For you to make decision gitu. Apa sih bisnis-bisnis yang saya mau support, apa bisnis-bisnis yang bukan saya mau support. Jadi kalau berdasarkan Nielsen, 85% of millennials and 79% of Gen X find extremely important that companies has program to improve the environment. Nah, ini adalah survei yang dilakukan secara global ya. Jadi ini hasilnya based on global respondents, dari 85% dan 71% Gen X tuh overall almost 70% is very important gitu loh. Ada nggak program-program yang membantu dari segi sustainability? Lalu kedua, Ellen MacArthur juga udah mulai nih, ya kan? Sekarang kalau apa sih yang trendy, right, in terms of production chain or value chain, pasti bicara tentang circular economy model. So in terms of how we reduce the amount of waste dan juga bagaimana kita menambahkan lagi, gitu, atau menjaga kekuatan daripada our value chain production, baik dari segi misalnya pengelolaan limbah tersebut atau penggunaan daripada resources dari lingkungan tersebut. Hal-hal itu menjadi suatu hal yang dilihat gitu oleh konsumen. Nah, akan tetapi kritikal dalam hal tersebut juga bagaimana kita mengkomunikasikan hal-hal ini ke konsumen sehingga menjadi suatu aspek yang menjadi diferensiasi bisnis Bapak dengan bisnis lainnya. Misalnya kalau bentuk mungkin di delivery sekarang ada Grab Wheels, ya. Jadi kalau when I think about online food delivery, I think about convenience. Tapi juga kalau kita berpikir lebih tinggi lagi, ya kan, satu aspek pasti tentang plastik menjadi concern. Lalu kedua, misalnya polusi yang dihasilkan sama motor-motor itu bagaimana, right? So if air pollution is a concern gitu loh buat konsumen, bagaimana sih dengan purchasing saya ini I can reduce that gitu with the systematic effect of my consumption.
Nah, itu hal-hal itu mungkin bisa menjadi inspirational buat Bapak Ibu. Oh, bagaimana saya offer model yang bisa sifatnya net off gitu. Ya, aspek-aspek seperti waste, polusi ya yang berdampak terhadap well-being kita. Semua kalau saya tekankan ya, I think most of misalnya di pariwisata atau hospitality business atau di konsumen pasti mengukur ke Sustainable Development Goals. Akan berarti bahwa mahasiswa didikan kita sekarang itu sangat very conscious gitu tentang hal-hal ini. Baik, bahkan di UPM ini diajarkan di tahun pertama, tahun kedua, apa sih Sustainable Development Goals, kenapa sih itu hal-hal yang penting gitu ya. Jadi itu sudah menjadi embedded within their values. Nah, kalau kita lihat di luar negeri, for example, bicara tentang agricultural product, production process is an important part of consumption consideration. Gitu. Mungkin salah satu labeling terpopuler ya, terutama untuk di Amerika ada namanya USDA Organic. Jadi kalau saya membeli kopi atau saya membeli makanan seperti tempe, tofu, raw products, or semi-processed products, hal ini menjadi critical gitu loh. Even in restaurants, ya kan? Restaurants kita pengen tanya, sourcing-nya dari mana? Produksinya seperti apa? Gitu. Apakah ada fair trade? Apakah ada sistem tersebut? Itu menjadi critical. So, mungkin di Indonesia belum begitu banyak, tapi saya melihat ada indikasi-indikasinya, terutama kalau Bapak Ibu datang ke toko-toko yang sifatnya lebih tinggi ya, kayak food hall atau 99 Ranch Market. So, the top upper echelon in terms of consumer segments are considering it, ya kan, aspek sebagai bagian dari pembelian mereka. Gitu. Nah, ini yang dibuat oleh USDA, United States Department of Agriculture. Jadi mereka melihat beras ini apakah certified organic ingredients, processing-nya ada penambahan pestisida apa enggak, ada GMO enggak. Lalu bagaimana sih ini comply, ya kan? Ada beberapa list yang mereka harus comply in order to be certified. Jadi kalau key-nya in terms of sustainability menurut saya get certified and use that certification to boost your brand or products gitu. Karena itulah in a way you can differentiate your process dengan proses perusahaan lain. Yang kedua ada sebutannya purposeful food. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu suka ke Burger King belakangan ini, Unilever Food Solution bekerja sama dengan MAP dan Burger King franchisor keluar dengan substitute meat ya. Jadi ini sebagai meat substitute. So people today are, karena mungkin COVID-19, menurut artikel Euromonitor mengatakan they want to have more meat substitute in terms of their consumption. Karena orang pembeliannya sifatnya lebih conscientious tentang pembelian mereka. Jadi serupa tapi tak sama. Jadi ini yang berbeda. Mereka bukan mencari salad, tapi mereka mencari daging yang tidak daging. Jadi they want to have the same experience, but they want to have all the nutrients and all the health aspects daripada makanan tersebut without feeling guilty to indulge in burger atau misalnya produknya Mas Gustin gitu ya, Acai Indian food gitu. So people are turning meat free. Ada beberapa hal. First, satu merupakan gerakan dari Better for You. Kalau kita lihat di Southeast Asia, kita udah ada tempe dan tofu, ya kan? So we are very used to protein yang sifatnya bukan daging. Nah, tinggal kita ubah. How do we add values to it? Sekarang udah banyak perusahaan-perusahaan yang bisa merubah hal-hal yang sifatnya vegan itu menjadi suatu hal yang rasanya itu hampir sama dengan daging gitu. So there is no difference in terms of satisfaction. Satu hal juga yang mungkin di sini menjadi kesempatan kalau Bapak ingin masuk ke food business dalam food producing, there is no strong brand in terms of meat substitute. Itu belum banyak saya lihat. Even if you go to top retailer atau misalnya restoran yang menggunakan itu, kita belum keluar nih. Apa sih brand-brand yang tentang meat substitute? Apa sih restoran-restoran ya yang memang menggunakan meat substitute itu sebagai diferensiasi mereka dengan bisnis-bisnis yang lain. Dan konsumen, mereka itu bukan vegan. Dia itu namanya flexitarianism gitu. Jadi mereka itu reduce intake dari mana food yang sifatnya bad for your health itu dimakan agak seminim mungkin. Mungkin kalau kita banyak sekarang udah sedikit makan nasi, ya saya nggak banyak makan nasi lagi, lebih banyak makan buah dan hal-hal lainnya. So consumers on overall mereka mau improve their overall health,
So they're looking for substitute in which they can indulge and still maintain pathway-nya mereka untuk kesehatan yang lebih baik. Salah satu hal ya, ini dari DuPont Nutrition, they believe 3/4 of Asian consumers now believe that plant-based meats are here to stay and trend ini akan go long term. Ya, ini hasilnya. Indonesia itu masih agak terbelakang, tapi we are on the volume in terms of meat substitute consumption. Nah, cuman bentuk meat substitute-nya seperti apa? Nah, itu mungkin yang harus Bapak Ibu bisa kembangkan lebih lanjut. Also, satu aspek yang tadi Mas Gustin bilang bukan di frozen food ya. Bicara tentang channel satu lagi retail, right? Is my food convenient for me? Kalau kita lihat online food delivery service, kita selalu bilang, ini makanannya convenient nggak? Saya bisa order platform dan lain-lain. Nah, satu hal aspek juga yang menjadi penting adalah frozen food. Nah, saya lihat nih segmen ini mulai berkembang nih, segmen frozen food, right? All I need in this cooking life is to set my microwave timer. Ini menjadi penting. Jadi mungkin kita nggak bisa masak, tapi pasti saya bisa masukin barang itu ke microwave, lalu saya set 2 menit, dan barang itu jadi. Hal ini dilihat dari Deloitte menjadi hal yang penting. Jadi ada possibility for convenience itu bukan lagi miliknya konsumen, tapi juga kayak B2C business require some kind of convenience. Jadi mereka itu pengen produk yang sifatnya itu semi-process. Gitu. So production kitchen itu, production time itu, it can be reduced. Dan hasilnya itu jauh lebih konsisten dalam hal tersebut. So it's all now systematic. Even di Amerika pun misalnya seperti itu. Kalau saya pernah dulu kerja, ya sebentar lah ya, di salah satu food service-nya di sana. Ya kan? Itu mereka have to deal with a lot of students, ya salah satunya misalnya kayak cooking bacon ya, bukan bacon as in itu kan susah masaknya. Dan saya harus ngajarin nih anak-anak umur 18 tahun gimana cooking itu harus dengan benar, right? So salah satu triknya mereka adalah they have it half baked gitu loh. Jadi nggak usah pikir-pikirin misalnya masalah temperatur, masalah memasaknya. Jadi ikutin aja instruksinya, and it will come out as expected. Jadi kualitasnya jauh lebih konsisten di situ. Satu hal juga yang menurut saya frozen food ini ada kesempatan is every day I eat soul food from around the world. Nah ini salah satu hal aspek yang menjadi critical. Di sana ada store namanya Trader's Joe. Itu salah satu toko yang sifatnya specialty store lah kayak 99 Ranch di sini. Salah satu aspek yang mereka jual adalah mereka memberikan banyak frozen food yang sifatnya itu internasional. Bapak mau makan sate, mau makan laksa dari Singapura, mau makan India, food is a way for people to enjoy, and frozen food is a way to enjoy and taste different aspects of food at consumers' convenience. Ini yang sangat kritikal di sini. Ya, kenapa frozen food ini menjadi suatu appealing? I think segmen yang appealing. It can be frozen long, tadi yang Pak Gustin bilang, long shelf life, and people can cook it at any time. Kita kan nggak pasti makan at lunch gitu ya. Mungkin saya makan jam 11 malam, saya lapar. Biasanya saya gitu waktu saya di sana, lapar. So what's the best way? I wanna have some kind of great dining experience, great taste, ya kan, with the least time for preparation. Ya udah, saya belilah misalnya tadi vegetable biryani atau butter chicken. Gitu. Tapi hal-hal itu harus konsisten kualitasnya. Tapi apa yang harus saya lakukan hanya buka wrapping-nya, masukin di microwave 3 menit, dan makanannya jadi. Gitu. Pasti yang aspek juga tadi yang udah dibicarain sama Mas Justin ya, ghost kitchens, right? So ghost kitchens allow physical spaces to be produced at off-premise consumption. Dan dengan OFDS ini, ghost kitchen ini acts as one. It acts as centralized delivery-oriented space. Ini sangat kritikal. Jadi mereka akan menjadi tempat di mana most delivery production kitchen itu bisa dilakukan. Nah ini yang dari US Foods, right? Ini US Food ini salah satu distributor makanan terbesar di Amerika. Dia itu ada program. If you want to open a ghost kitchen, gunakan saya sebagai distributor US Food untuk membantu kamu dalam hal itu. Jadi dia ada apa sih yang mereka janjikan? Misalnya mereka janjikan 5,000 average startup cost. Nggak usah banyak-banyak duit. Kamu bisa buka dalam 3 minggu, cepat. Gitu ya. And also you can achieve higher profit margin as a result of that. Untuk benefits-nya, mungkin Bapak Ibu yang interested masuk ghost kitchen, first there is lower barrier of entry to restaurant. Ya, salah satunya Bapak nggak usah own retail,
So you don't have to pay the cost of the customer experience that do not generate revenue, gitu ya. Jadi hal itu yang bisa menguntungkan. Another aspects pasti bicara tentang geographical coverage. So Ghost Kitchen could act as a hub and spoke model, yang dimana kita menggunakan high volume commissary kitchen and then consistent delivery time ke konsumen. Itu menjadi critical. Baik saya sebagai konsumen, saya melihat ini makanannya berapa kilometer dari tempat saya. I don't know why, but it's just instinctive gitu loh. Semakin dekat, ya, within under 2 kilometers, semakin saya lebih prefer order makanan di bawah 2 kilometer. Gitu. It also offers different brand flexibility of customers with greater geographical coverage. Apa sih ke depannya? Kalau misalnya kita bicara full automation, online food delivery, e-commerce, pasti hal-hal yang berkembang teknologi menjadi dampak ya. Automated robot delivery, ya, ghost kitchens, multi-operation food service operation hub. So it becomes like a food mall maybe. Ada bagian buat ghost kitchen-nya, ada bagian buat front dining-nya, dan dua hal itu bisa bergabung satu sama lain. So I don't see it as sifatnya separate gitu loh. It's mungkin nanti ini salah satu pengembangan real estate juga yang harus dipikirin gimana nih membuat kitchen yang sifatnya cater to both aspect. Dine in, also carry out, ya. Lalu mobile ghost kitchens, jadi food truck maybe, I don't know, maybe it's possible. Jadi daripada ada ghost kitchen yang harus dibangun, ini ghost kitchen bisa berpindah satu ke tempat lain. Green online food delivery certifications course mungkin terjadi salah satu aspek dari sustainability, right? So how sustainable is your restaurant? How sustainable is the products you are sourcing, gitu ya. Lalu pasti chatbot, artificial intelligence, dan hal-hal lain yang bisa berdampak dalam efisiensi juga keefektifan daripada online food delivery channel tersebut. Nah, itu saja, nggak lama-lama. Terima kasih atas waktunya, dan saya pass it back to the MC. Terima kasih, Mas Iman. Terima kasih, Pak Reda. Very insightful. Jadi memang sekarang bisnismen kurang lebihnya harus berpikir itu lebih ke arah sustainable. Lihat trendsnya seperti apa. Seperti contoh tadi BK saja dia karena mungkin lagi zaman pandemi dia bikin healthy, dia bikin yang organic meat yang mirip meat tapi sebenarnya bukan meat. Itu menjadi salah satu pilihan untuk menaikkan brandnya dia juga. Dan juga fokus kepada healthy dan juga lihat kesempatan-kesempatan seperti ghost kitchen atau apa sehingga flow distribusinya bisa lebih efektif dan efisien serta menaikkan revenue-nya. Keren, Pak. Thank you. Terima kasih, Mas Iwan. Ya. Limited, sangat limited ya, tapi mudah-mudahan bisa membantu lah. Keren-keren, simple, banyak ilmunya. Emang dosen banget. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembicara kita yang ketiga, yaitu Pak Valdo Donato Watilete. Halo. Saya bacakan dulu resumenya, yaitu lulusan Universitas Prasetya Mulia, sempat mengambil scholarship entrepreneur training program di Alibaba Business School dan menjadi fleet controller di PT Bina Mandiri Trasindo atau Transjet mulai dari 2018 serta berkembang sekarang menjadi logistik and fulfillment manager mulai dari September 2021. Baru kemarin ya, Pak ya? Ya, betul. Ya, Bapak Valdo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Awal-awalnya saya mau minta terima kasih dulu untuk teman-teman dari Kaprama yang udah mau ngundang saya nih. Dan terima kasih juga untuk para peserta yang udah datang dan mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan Sustainable Supply Chain Management for Food Business. Ya. Oke, halo. Mengenai saya sendiri, saya sebenarnya juga bukan pakar dalam supply chain ya. Saya cuma mau sharing-sharing aja dari apa yang saya telah pelajari dan apa yang saya telah lakukan kepada teman-teman yang ada di sini dan Bapak Ibu di sini. Jadi saya benar, saya lulus dari Prasetya Mulia. Lalu pekerjaan saya itu saya mulai merintis dengan monitoring suhu melalui teknologi yang ada dengan GPS dan itu ada 65 truk yang saya kontrol
Lalu saya menerapkan artificial intelligence untuk order management. Terus saya juga membuat develop untuk B2C model. Jadi sebelumnya di perusahaan saya itu core bisnis saya itu adalah business to business model. Semenjak pandemi, saya menjadi project leader di mana B2C itu mulai kita jalankan, di mana kita serve e-commerce yang sekarang itu average daily-nya ordernya itu bisa 70 sampai 350. Dan itu kita fokus di cold chain. Jadi kita punya hub, dan di hub-nya itu ada cold storage-nya, dan kita last mile delivery-nya menggunakan kendaraan khusus untuk river motorcycle. Oke, pertanyaan yang pertama, cold chain itu sih sebenarnya apa? It takes a chain of precisely coordinated events in temperature control environments to store, manage, and transport these life-saving products. This is called a cold chain. Simpelnya, logistik plus temperature control adalah cold chain logistik. Oke. Nah, kenapa kita butuh cold chain? Yang tadi sudah disinggung oleh Pak Reda dan Mas Gustin, food loss itu banyak sekali yang kita buang-buang. Jadi di Indonesia itu kita wasted itu sekitar 115 sampai 184 kg food per kapita per tahunnya. Dan itu bisa juga karena dari sisi penanganannya dari pangannya. Oke, ini kita masuk ke logistiknya. Nah, yang sudah diterangkan tadi sebelumnya itu, dengan adanya temperature control ini, itu bisa extend shelf life-nya. Ini sebagai salah satu contohnya, ini adalah untuk ikan misalnya contohnya. Nah, ini kalau misalkan dia di minus 10 derajat, dia bisa konsisten, dia bisa tahan 1 bulan. Kalau di minus 20 derajat, dia bisa tahan sampai 4 bulan. Selanjutnya, nah, logistic problem. Nah, untuk dari food waste itu sendiri, untuk di South and Southeast Asia, menurut Food Agriculture Organization, FAO, itu yang kita bisa lihat itu ada di sini, itu logistik problemnya itu di distribution sama post harvest. Jadi itulah yang bagaimana kita harus make action supaya nggak ada food loss di sektor food logistik itu. Nah, kalau ini kita mau sharing sedikit tentang supply chain flow chart-nya. Kalau ini sebentar. Untuk bagian yang kiri sini, ini kita bisa bilang untuk first mile, yang di tengah ini middle mile, dan yang terakhir ini adalah last mile delivery. Yang kalau misalkan kita lakukan itu adalah, kalau misalkan dari Gustin nih, dari bisnisnya Gustin ya. Nah, Gustin itu kan dia kan sudah mempunyai central kitchen, di mana itu menjadi pabrik, di mana yang rencananya Gustin itu akan menaruh itu di cold storage ya, dan lalu didistribusikan melalui pusat distribusi. Itulah salah satu juga yang bocoran yang sebenarnya yang saya sedang engage untuk kepada Gustin, supaya Gustin bisa mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik lagi, dengan harga yang kompetitif dan lebih sustainable. Karena di sini kita akan menggunakan sistem sharing truck. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana kita menuju sustainable itu melalui teknologi. Oke, next. Nah, kalau menurut saya kuncinya itu untuk sustainable supply chain itu adalah pertama itu frozen atau chilled food itu di mana udah pasti makanannya itu lebih sehat, nutrisinya lebih bagus. Untuk bahan-bahan mentah seperti ayam, daging, dan lain-lainnya itu tidak ada sama sekali yang namanya pengawet. Dan untuk di processed food seperti sosis, bakso, dan lainnya itu pengawetnya lebih sedikit dan umurnya lebih panjang. Nah, kalau untuk yang keduanya itu cold chain infrastructure.
kita butuh government support di mana salah satu case study-nya itu adalah di mana di setiap nelayan itu tuh kesusahan mendapatkan mengirimkan ikan-ikan yang segar karena tidak tersedianya cold storage di setiap pantai-pantai yang mereka lakukan untuk mencari ikan. Nah, yang ketiga itu adalah effective and efficient management, yaitu dengan teknologi based infrastructure. Yang keempat, on time, on cost, on quality deliveries, itu adalah menurut saya adalah good cold chain logistic. Oke, sekarang saya pengen menjelaskan tentang apa yang sudah saya lakukan bersama perusahaan saya. Sedikit sekilas tentang perusahaan saya. Bukan perusahaan saya sih, Amin sih menjadi perusahaan saya. Perusahaan yang saya bekerja. Oke. Jadi visi dan misi kita adalah, visinya itu adalah to provide the best end-to-end logistic solution for high quality cold chain products. Oke, at glance kita punya 2 bisnis model yang saya tadi sudah ceritakan, bahwa yang pertama itu B2B dan yang sekarang kita sedang develop itu adalah B2C. Dan ke depannya nanti kita juga akan menuju ke arah C2C, di mana customer kepada customer yang lain dapat mengirimkan barang frozen food-nya itu from door to door dengan kualitas suhu yang bagus. Oke. Service kita ada custom clearance, cold storage, dan river tracking. Oke, teknologinya ini kita yang bisa menuju ke arah sustainable adalah artificial intelligence based task management, di mana itu meningkatkan efisiensi dan productivity, reducing carbon emission, dan itu sangat sempurna untuk pengiriman last mile. Nah, dan kita juga ada traceability-nya. Ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan untuk informasi saja, dengan saya melakukan menggunakan AI ini, perusahaan kami mengalami efisiensi cost di 40%. Itu sangat-sangat tinggi. Jadi kami merubah dari bisnis model yang operasionalnya yang konvensional, mulai dari yang bagi-bagi rute per daerah, Jakarta Selatan, terus ke Jakarta Utara, terus yang ini ke Jakarta Timur. Tapi kadang-kadang dengan itu ada beberapa area yang nggak ke-cover. Misalnya area yang sebenarnya itu area-area perbatasan, misalnya di Senayan, maju dikit ke Jakarta Pusat, mundur dikit ke Jakarta Selatan, belok ke kiri dikit udah ke Jakarta Barat. Sedangkan dengan AI ini, dengan segala constraint yang ada, dia bisa menghitung dan membantu kita untuk mendesain truk mana yang membawa barang apa, kapan dia naruh itu, estimasinya berapa, itu bisa diatur melalui AI tersebut. Ini salah satu contohnya. Jadi dari 7 ton ini, kita ada 44 order yang harus dipenuhi. Dengan AI ini kita menggunakan 6 mobil, di volume utilisasinya di 50%. Nah, ini kita bisa lihat rutenya. Jadi kita di tower control ini enak banget. Jadi kita bisa ngelihat rute-rute mana yang paling efisien. Kalau misalkan kita masih yang konvensional itu, pertama kita boros di kilometer. Kalau kita boros di kilometer, berarti itu enggak sustainable. Berarti kita buang-buang solar. Berarti kita juga buang-buang karbon emisi. Arahnya sudah mengarah ke sana. Nah, ini adalah salah satu contoh traceability yang sudah kita jalankan. Jadi setiap customer yang akan menerima orderan dari yang kita kirimkan, akan dikirimkan SMS yang berisi link, yang linknya itu sudah seperti Gojek dan Grab, di mana ada posisi mobilnya ada di mana, atau motornya ada di mana, terus ini di kiri sini ada packing list-nya, di sini ada tujuannya, di sini ada nomor HP drivernya, semuanya lengkap. Oke,
Kalau untuk detail sendiri kita truknya itu ada 65 unit, 64-nya itu river truck, yang 1 unitnya itu trailer. Dan kita kebanyakan itu untuk mobil yang ankle standar dan ankle long. Di mana itu kita servis untuk Jabodetabek area, dan kebanyakan kita udah plat kuning. Oke, jadi untuk bisnis to bisnisnya ini customer-nya kita serve untuk Hero, Madusari, Kibif, PBS, Daksap, dan lain-lainnya. Sekilas balik, jadi Transjet itu adalah anak perusahaan dari Kibif Group. Jadi setelah Kibif Group menjalankan food processing dan lain-lain sebagainya, akhirnya Kibif sendiri itu mempunyai armada sendiri. Ketika mempunyai armada sendiri, akhirnya tercetuslah ide untuk dibuatnya Transjet, di mana kita membuat perusahaan yang khusus untuk logistik, di mana logistiknya itu adalah cold chain. Dan kita bisa lihat di sini bahwa direct kompetitornya si Kibif sendiri pun seperti Madusari Food itu sudah menggunakan Transjet juga. Nah, untuk yang bisnis to consumer, kita ada hub di Jakarta Selatan di Haji Nawi. Itu kita kapasitasnya di 2 ton. Kita pengirimannya setiap hari itu 70 sampai 350 jika peak season. Kita menggunakan kurir motor dengan teknologi motor river. Nah, ini sangat-sangat interesting sekali, dan setelah digitalisasi di proyek ini selesai, kami akan buka untuk B2C dengan yang lainnya sebagai fulfillment center. Jadi orang-orang bisa jualan frozen food, jadi mereka tinggal taruh aja barangnya di kita, nanti kita yang proses pesanannya, kita yang picking, kita yang packing, dan kita melakukan delivery dan tetap menjaga kualitasnya. On time, on cost, and on quality. Oke, mungkin dari saya segitu aja. Sama ini ada mau ngasih tahu juga bahwa kita itu service areanya untuk jalur darat itu dari Sumatera ke Jawa, Bali, sampai Mataram. Kalau untuk via udaranya kita bisa nasional menggunakan third party logistik. Terima kasih. Terima kasih Pak Valdo. Luar biasa ya. Jadi memang menyambung nih sebenarnya dari Aca memiliki food dan berencana untuk membuat frozen food, lalu disambut oleh Pak Reda yaitu memang the future itu memang di frozen food karena salah satunya healthy, dan didukung juga oleh Pak Valdo dengan healthy-nya bagaimana ngangkutnya nih supaya makanan tetap healthy ya dengan cold chain logistik. Kenapa? Karena dengan cold chain logistik bisa mempertahankan nutrisinya, kualitasnya juga tidak akan menurun, dan bisa membawa barang-barang yang fresh, terutama mungkin tadi ikan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu, kami akan memilih 3 penanya untuk masing-masing pembicara. 1 pembicara, 1 penanya berarti ya. Oke, untuk yang pertama saya bacakan dulu. Kita pilih cap cip cup, cap cip cup. Ini ada yang menarik nih. Dari Pak Gustin Leslie, selamat malam. Sangat menarik paparan mengenai Aca supply chain strategi. Saya tertarik menyoroti distribution versus brand. Pertanyaan saya adalah, apakah analytical tools distribusi versus brand ini konsisten dengan konsep product life cycle utamanya BCG Matrix? Wih, ngeri banget nih. Bila disandingkan dengan bisnis player dalam kategori sejenis, Yoshinoya, KFC, Hokben. Terkait operational framework dari foundation ke optimization, bagaimana skema logistiknya? Langsung memilih ke internal sehingga lebih mudah dikontrol. Terima kasih. Dari Pak Hubert, MM Internasional Angkatan 6. Bagaimana Pak Gustin? Oke. Pertanyaannya menarik ya, susah. Apa namanya? Saya present dikit. Semoga jawaban saya, semoga pertanyaan terjawab ya jawaban yang ini. Jadi pertama mengenai product matrix itu basically
saya ketika saya riset tentang gimana sih kita maximize our business in terms of profitability dan juga in terms of popularity. Jadi ada semacam product matrix yang serupa, semacam BCG. Kalau di BCG kan ada stars, ada kurang lebih mirip ya, stars, horse, puzzle, dog. Nah, di F&B itu kurang lebih sama juga, bahwa di sini end goal-nya adalah kita F&B brand harus bisa menciptakan semakin banyak stars itu semakin bagus. Jadi di sini stars adalah saya definisikan adalah produk yang secara COGS atau gross margin itu tinggi banget, yang gross marginnya tinggi dan juga laku, itu stars. Horse adalah produk yang laku tapi gross marginnya kecil. Kemudian puzzle adalah produk yang COGS-nya gross marginnya besar tapi belum laku, dan juga ada dog. Dog ini yang dua-duanya udah nggak laku, terus marginnya juga kecil. Nah, tugas kita sebagai di level founders adalah kita menganalisa secara SKU level. Jadi di SKU level ini kita harus menganalisa mana yang stars, mana yang horse, mana yang puzzle, dan mana yang dog. Yang stars kita harus create more stars, lalu kita pertahankan. Produk yang masuk ke kategori horse ini harus kita lakukan yang namanya menu engineering. Jadi gimana caranya supaya ini produknya laku, tapi secara COGS ataupun secara komposisi gimana kita mainnya supaya dia bisa geser dia bisa shift ke star. Kemudian yang puzzle kita mainin, basically produk ini kurang popularity doang. Jadi kita harus mainin di campaign-nya. Nah dari situ kita punya yang namanya prioritasi, gimana caranya naikin produk ke stars. Nah ini sejalan kayak McDonald. Jadi McDonald punya satu produk itu Big Mac. Big Mac adalah superstarsnya mereka, gila buat penjualannya. Nah itu yang jawaban pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kemudian di awal sebenarnya waktu awal itu kita juga logistiknya itu kita coba internal. Tapi muncul problem. Jadi basically kayak yang saya sebut di awal bahwa kita punya playbook pertama, playbook kedua, sama playbook ketiga. Jadi ketika kita store-nya di bawah 6 atau di bawah 6 itu ketika kita punya mobil sendiri, ketika kita kirim itu di outlet kita belum punya SOP dan juga kitchen operation procedure yang strong, training yang strong, yang bikin mereka itu udah tahu this morning mereka gini, siang mereka gini, malam mereka gini, sehingga kayak persiapannya lancar. Itu belum ada. Sehingga yang terjadi adalah ketika kita nge-range our internal fan, justru banyak outlet yang kehabisan. Karena satu fan, kan kita berangkat misalnya pagi, berangkat dari jam 7, pasti ada outlet yang baru nyampe jam 12 siang. Nah, outlet yang ini ternyata mereka gagal buka. Mereka gagal buka gara-gara mereka nggak ngerti cara ordering atau nggak ngerti cara part stock ini. Gitu. So, based on that learning, akhirnya kita belajar bahwa, oh ternyata gameplay kita belum ke sana. Sehingga kita balik lagi untuk full 3PL supaya mereka bisa tepat buka waktu jam 10 semuanya tanpa ada problem. Dan juga and then once kita udah develop team training dan juga udah develop kitchen operation yang lebih standar, baru akhirnya kita moving ke internal. Dan lagi ketika kita internal pun kita kan harus ada yang namanya route planner. Dan waktu itu tuh kita belum bisa kayak bikin sampai ke level route planner. Gitu sih, semoga terjawab. Oke, bagaimana Pak Hubert? Sudah oke atau kita masih ada 3 menit kalau Bapak mau ada memberi tanggapan? Ya, terima kasih Pak Agustin. Ini menarik sekali tadi Bapak terutama mengkaitkan dengan, sorry kamera saya nggak bisa saya aktifkan ya. Ya, jadi terutama yang poin kedua tadi dibandingkan, karena tadi saya lihat yang di model sebelumnya memang bandingkan dengan KFC, Hokben dan sebagainya tadi ya, yang masuk kategori yang sama ya. Nah, makanya saya melihat bahwa di PLC maupun di BCG Matrix-nya itu kita melihat kompatibilitasnya, istilah saya Pak, kompatibilitasnya ya, karena ini kan konsep paling basic untuk bagaimana menganalisa sustainability bisnis kita. Sampai Bapak membuat keputusan strategik, bisnis saya itu mau diapain ini ya. Nah, jadi itu saja yang saya mau coba garis bawahi, dan menurut saya penjelasan Bapak kuat komprehensif. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Hubert atas tanggapannya.
Baik, selanjutnya kepada pertanyaan kedua. Kita pilih dulu ya, saya cap-cip-cup dulu. Cap-cip-cup siapa? Sebentar. Oke, selamat malam Pak Reda. Saya sangat tertarik dengan konsep Ghost Kitchen. Menurut Bapak, apakah konsep Ghost Kitchen ini dapat menjadi the future for warteg in Indonesia? Terima kasih dari Pak Stephen ya, MMR 60. Silakan Pak Reda. Spekulatif aja ya, tapi saya pikir sih bisa ya Pak. Walaupun kayak makanan Padang gitu ya. Saya jarang ke warteg nih, cuman apakah di warteg itu dapurnya diperlukan atau mereka hanya fokus terhadap assembly makanannya aja. Tuh. Jadi tadi ada catatan juga tentang ghost kitchen ya. Di salah satu proses pembuatan production itu ada yang namanya Taylorism kan, Taylor method. Nah, kalau dalam kitchen, guru saya dulu nih yang desain kitchen ada studi namanya motion and time study gitu, mengukur berapa banyak waktu, berapa banyak motion yang diperlukan untuk memproduksi suatu aspek tersebut. Jadi pertanyaannya adalah apakah misalnya kalau kita pakai warteg itu that the employees do more motions that contributes in terms of revenue generation, atau space itu diambil hanya untuk produksi aja yang sifatnya mostly cost basis gitu loh. Tadi juga ada pertanyaan kan dari dari Pak Gustin ngasih sharing tentang consistent delivery of food. Menurut saya salah satu hal yang mungkin kurang ya kalau di warteg atau tempat lain itu adalah mengenai makanan ya, holding. Jadi temperatur makanan itu di Indonesia itu banyak dilupakan. So kalau sebagai orang restoran, when you have a food and then you put it on a pass di antara kitchen dan server, itu biasanya ada holding period, ada holding time. Gampang kok, kita hanya perlu ini aja kok, namanya heating lamps aja gitu, untuk menjaga kualitas makanan tersebut. Juga sekarang ini kalau misalnya warteg mau agak lebih upgrade, ya kan, ya kita harus investasi sama shelf storage teknologi gitu, ya either it's steam refrigerator atau hal-hal namanya itu convection oven that can hold the food mungkin 4 jam, ya kan, habis itu jual pas lagi peak lunch, habis itu disuplai lagi sama central kitchen-nya untuk proses berikutnya. Jadi sih kalau menurut saya bisa kemungkinan sih tinggi gitu. Jadi tapi ya itu aja tergantung bagaimana menganalisa aja daripada warteg itu, penggunaan space-nya, terus penggunaan motion-nya. Apakah pekerjaan daripada penyedia warteg itu bisa lebih fokuskan ke customer service, ya kan, sehingga turnover-nya itu juga bisa jauh lebih tinggi. Apakah diperlukan kitchen di situ? Apakah nggak itu mengambil space juga kan pasti cost daripada rental tersebut sih. Jadi ada kemungkinan ke sana. Dan satu hal sih kalau misalnya ada engineer gitu, mereka bisa melihat gitu loh melalui motion time tadi itu secara banyak sih keefektifan daripada gerakannya si chef atau gerakannya si penyedia layanan sehingga penyampaian jasa itu bisa jauh lebih efektif itu sih. Mungkin itu aja Pak, agak panjang, sorry ya. Tapi sih mungkin sih bisa Pak, tergantung bagaimana mappingnya. Baik, jadi kemungkinan masih bisa ya Pak, mungkin lebih ke kebersihannya atau apanya secara mapping mungkin perlu diperbaiki ya. Iya, kemungkinan bisa. Pak Stephen bisa memberi tanggapan, masih ada 2 menit. Baik ya, kalau menurut saya sih ya itu lumayan insightful ya, karena yang saya lihat di pandemi ini kan banyaknya restoran yang istilahnya tidak menerima makan di dalam restoran, tapi hanya take away saja. Dan dari itu saya juga melihat juga sih kayak apakah ada opportunity dalam seperti Gojek dan GrabFood untuk berubah dari GoFood dan GrabFood menjadi seperti Ghost Kitchen yang dibilang Pak Reda tadi sih. Oh iya. Mungkin Mas Gustin mungkin ada tanggapan nih. Nah, ini expertnya nih Ghost Kitchen. Mungkin bisa dapat dari tanggapan dia juga nih. Kira-kira gimana Mas Gustin?
mengenai yang tadi ya, kalau menurut saya itu di sini Ghost Kitchen itu ngebantu brand kayak kita untuk tes market. Kalau saya kebantu banget dalam tes market. Jadi contoh gini, misalnya kalau saya mau tes di Bogor tuh ramai apa enggak sih? Sekarang kalau kita do the conventional way, kita harus spend minimal 1-2 M. Karena kita harus sewa, kita harus construction, kita harus bikin interior, gitu kan. Nah, tapi yang kita lakuin adalah, misalnya kita mau tes marketnya, ini tuh works apa enggak sih? Kita cukup cari aja Cloud Kitchen di daerah Bogor, kita buka, kita running 3 bulan, dan instead of kita spend capex 1 atau 2 billion untuk interior, itu kita bisa langsung inject ke marketing. Jadi kita langsung ke marketing di sana, works apa enggak nih? Cost income ratio-nya make sense enggak nih? Begitu make sense, udah sesuai dengan KPI-nya kita, langsung kita buka ininya, our own store, supaya, karena kalau kita di Cloud Kitchen, di Ghost Kitchen, itu kan OPEX-nya tinggi kan, kita bayar per month itu tinggi, lumayan tinggi. Tapi kalau kita udah buka sendiri, Cloud Kitchen sendiri, langsung cost-nya drop. I think gameplaynya gitu. Bagaimana Pak Stephen? Sudah sangat lengkap sekali ya dari sisi idenya dari Pak Reda dan juga dari sisi dari bisnisnya ya, dari Pak Agustin ya. Yeah. Jadi sudah bagus sekali. Terima kasih banyak ya Pak Reda dan Pak Agustin. Ya, terima kasih Pak Stephen. Kita ke penanya berikutnya. Saya cap-cip-cup dulu. Berarti penanya terakhir ya untuk malam ini karena keterbatasan waktu. Selamat malam Pak Faldo. Bisa dijelaskan lebih detail mengenai IT software untuk mendukung bisnis, misalkan WMS, TMS, order management, dan lain-lain. Kemudian, apakah software tersebut di-develop sendiri atau menggunakan pihak ketiga dari Pak Mukhlis? Mungkin Pak Faldo bisa dijawab. Oke, selamat malam Pak Mukhlis. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk background-nya sendiri sih secara historical di perusahaan kami itu memang kita develop sendiri untuk ERP-nya. Dan saat ini kita sudah menggunakan ya di ERP itu sudah link sama WMS-nya. Nah, jadi kemarin itu kita tambahkan itu transport management system-nya menggunakan vendor untuk bisa merealisasikan si artificial intelligence ini, di mana itu bisa saving cost hingga 40%, sampai kita sendiri dengan saving cost itu udah bisa bayar mereka, dan kita masih dapat untung yang lebih besar dari situ. Untuk efisiensinya sih sangat luar biasa sih ya, karena dengan ratusan order yang masuk, itu udah sangat susah sekali untuk di routing secara konvensional, dan memang kita sudah butuh teknologi itu gitu. Nah, kalau untuk WMS sendiri memang kita juga lagi mencari nih Pak. Kalau misalkan Bapak ada saran untuk WMS, bisa itu Pak untuk disarankan ke saya. Dan kalau untuk order manajemennya sendiri itu masih di ERP juga untuk yang B2B. Kalau untuk yang retailnya itu kita pakai omnichannel, di mana dari misalkan Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, semua terintegrasi ke satu sistem order management sistemnya si omnichannel ini. Jadi kita terima ordernya nggak ribet lagi, gitu, nggak harus buka satu-satu. Dan yang paling penting dari order management system yang omnichannel itu kelebihannya itu adalah menjawab permasalahan perusahaan saya, di mana dulunya itu di Tokopedia kita punya stok 10. Dulu kita terus di Blibli kita punya stok 10. Lalu di Lazada kita punya stok 10. Relay kita punya 30. Tapi dengan omnichannel ini kita cukup punya 10 stok saja yang sudah terintegrasi ke masing-masing e-commerce. Jadi ketika ada yang membeli produk tersebut 2, otomatis in general semua terintegrasi berkurang menjadi 8. Nah, itu kita bisa mengurangi kapasitas cold storage yang ada di Haji Nawi yang kita punya, sehingga kita bisa menambah SKU, dan kita juga bisa menambah space untuk perusahaan lain
yang mau join untuk kita menjadi fulfillment-nya di cold chain. Oke. Bagaimana Pak Muklis? Apakah ada tanggapan? Halo, ya Pak. Ya, kalau saya lihat kan memang tantangan paling berat adalah di IT-nya ya. Makanya saya ingin tahu dan saya juga sedang belajar itu Pak ya. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Cukup jelas penjelasannya. Terima kasih Pak Muklis atas pertanyaannya. Ya, dengan pertanyaan Pak Muklis, alhamdulillah acara kita telah selesai. Jangan lupa Pak Muklis, Pak Hubert, dan Pak Stephen nanti dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan voucher dari ACA. Nanti bisa di-share apakah alamat atau nomor handphone, nanti panitia akan menghubungi. Untuk selanjutnya, saya pengen nyapa dulu nih Prof. K dari FCILT. Halo Prof. Ya, teman dari Malaysia nih. Assalamualaikum, sorry. Waalaikumsalam. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Kenapa dalam ramai-ramai orang Bapak terus terekam kerja kepada saya aja? Ini saya baru lihat nih Prof. Alhamdulillah Prof bisa join. Terima kasih sudah bisa join Prof. Ya. Saya kalau nggak ada apa-apa, saya coba join, terutama teman-teman dari Indonesia itu. Baru aja yang lepas dengan Universitas UPN-VJ di Jakarta Selatan. UPN ya. Dan sebelum webinar, kita gurau-gurau yang ngomong-ngomong. Kemudian Bu Rektor itu dengar some of the jokes yang saya kongsi. Dia gelak, dia ketawa di sana itu. Bagaimana Prof? She seems to like apa yang saya ngomong. Saya bilang ada 4 cewek yang seharusnya jangan ada dalam mana-mana meeting. Kalau ada apa-apa meeting, ini 4 cewek harus jangan ada. Mona, Donna, Fiona, sama Wona. Kenapa tuh Prof? Karena Mona itu ya, meetings only, no action. Oke. Donna, discuss only, no action. Ya Bapak Iqbal Rawanda itu ketawa. Apa itu kemudian Fiona, Donna, Mona, Fiona bukan? Fiona, fantastic ideas only, no action. I see. Kemudian yang keempat, Wona. Itu yang paling terbaru itu. Wona. Apa itu? Apa itu? Dia bilang, WhatsApp only, no action. Kemudian ada suatu cewek yang kamu mesti ada dalam apa-apa meeting pun. Baik dari peringkat di bawah sampai ke peringkat yang paling teratas, sampai ke Bapak Presiden Direktur. She has to be there. Dia mesti ada di dalam meeting itu. Siapa tuh Prof? Lu mau tahu siapa nama dia? Siapa? Lisa itu. Lisa. Lisa. Kenapa Lisa Prof? Lisa itu listen to instructions, kemudian straight away action. Wis. Betul nggak? Bapak Faldo, itu Bapak bisa gunakan. You can use that in the next presentation kalau Bapak ngomong. Oke, sorry for taking away the time ya, Bapak Iman. What is it? You wanted to get me some comments on it? Ya, mungkin bisa di komen Prof. Bagaimana dari kita? Karena kan sebelumnya kita sempat sama Wilat ya. Ya, selalu aja kalau Wilat sama Bu Juliana dan lain-lain aktivitas CILT di Indonesia, saya memang memberi sokongan. And I'm really excited. To be honest with you, saya melihat perkembangan dan aktivitas yang dilaksanakan. What you did in Indonesia dari CILT dan juga dari Wilat, the speed begitu laju itu Pak. You know what some people ini ya kayak pandemik gitu. Kalau dulu kan kita strategic planning gitu 10 tahun ya baru bisa jalan. Dan sekarang di waktu zaman pandemik, what we plan for 10 years sekarang bisa dilakukan cuma dalam setahun. Kalau dalam 5 tahun gitu bisa dilaksanakan dalam 5 bulan. Dan ini bukan saya yang ngomongnya. Ini dikasih tahu sama Federal Express. Bapak Ibu semua tahu kan Federal Express. In one of the interview, the Bloomberg interview, he mentioned it in Bloomberg. Dia bilang one of the beautiful things about the pandemic is that we see a lot of problems, tapi a lot of things happen. And I'm saying it from my own global operation.
Dan kalau di China, dia mengantar barangnya itu, antrean dia itu semua itu guna drone gitu. Dan they show, FedEx, di mana drone itu datang, dropping itu. Kemudian yang terbaru sekali yang saya dengar, sekarang ini kan orang sudah bisa bising-bising dan mau ngomong, dibilang, do the people need to go back to the office? This is the latest. CEO of Hong Kong Bank, HSBC Hong Kong Bank, mereka punya operasi di dalam 60 buah negara seluruh dunia. Dan begini dia ngomong, dia bilang, why should my people, during the pandemic, they have given, there's a lot of money, we make a lot of money, profits still continue, exciting, and then we have built the trust, we trust them to work from home. Why is it suddenly we tell them you have to come to the office? Are we trying to tell them now that pandemic is about to go off, we don't trust them? So these are certain things that I noticed, I observed, then I would like to share dengan bapak-bapak, ibu-ibu ya, anak-anak muda ini, orang-orang ni masa depan dunia ini. Which is, and dan kemarin baru saya ada satu webinar di India, and this is what I said. Kalau bapak senang nanti bapak bisa lihat ada di dalam YouTube. Saya bilang gini, you have to watch the new economics, the great economies of the world. Nomor 1 China, nomor 2 India, dan nomor 3 Indonesia. Ya dulu benar Indonesia, you don't have the purchasing power. Sekarang sudah berubah semua. Sekarang semua banyak kan companies dan sebagainya, operasi MNC semuanya sudah mula I wouldn't say menerobok atau menerjah atau menerkam, tapi ramai semuanya sudah ada di Indonesia kerana they see the potential, because you know why, you have the critical mass, you have the purchasing power, dan your population is almost the US punya population, betul nggak? 250 juta atau hampir gitu. Yes. 130 million, maybe more now as I'm speaking. Okay, I want to comment on the speakers. They are excellent, they are wonderful dari segi logistik, dari segi potensi. Dan tadi Bapak Gusti tadi very interesting. Dan dia menggunakan strategi Boston Consulting Group punya matrix ya untuk mendeskripsi bagaimana produk-produk food. I think that's interesting. Memang bagus. Bermakna bijak dia menggunakan strategic model itu, dan untuk meletakkan macam roti canai atau lamb dan sebagainya, all the menu itu di dalam kuadran yang betul, yang memang cocok sekali. Kemudian tadi ada dosen seorang itu, Bapak apa itu? Pak Reda. Pak Reda, ya dia memang awesome juga. He knows his stuff and he knows what he's talking about. Dia memberi gambaran futuristik terhadap senario potensi para wisata ni dan food industry ni di Indonesia. Dan yang lagi satu dua lagi, Faldo. Look, I was watching and listening to some of them, dan saya juga memfoto itu satu dua slides yang I think which is interesting, yang saya bisa gunakan. Kenapa? I have to speak at another conference nanti 5 Oktober di UITM, is an international business conference, dan I am picking up some of the interesting idea. Nanti saya akan ambil itu nanti, dan saya akan ambil contoh dan saya ambil dari mana, dan inilah beberapa pemikiran yang terkehadapan itu, yang futuristik itu. That is my overall comment. I saw all the slides and they're very good. Dan tanya Bapak Iman. Apa ini dan ini masa ditanya itu saya sama ada saya alumni, saya bilang enggak. I get to know of this conference kerana saya diundang melalui email, dibilang gitu. So I was worried whether saya akan diterima masuk atau enggak. Bila saya lihat, I was given the passcode dan sebagainya, dan the link, alhamdulillah. So in fact tadi siang daripada jam 9 sampai jam 5 I had a full day corporate training program. 3 hari. Kemarin, tadi siang dan besok. So I'm speaking to, I'm giving a training on major account selling. Terutama bagaimana Anda harus mengurus account yang besar-besar itu. Kerana saya berkongsi pengalaman saya juga dulu sewaktu di PNB, dan kita waktu itu 60% daripada bisnes kami daripada pemerintah. Dan kita mengendali proyek untuk 3 kementerian, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pendaftaran, dan imigrasi, dan imigrasi, transport dan pendaftaran. Dan sistem komputer itu kami yang bina dari awal, dan there were a lot of experiences
bagaimana mengurus, bagaimana memimpin, dan apakah yang harus kita lakukan. Dan itu yang saya kongsi sama my participant itu. Besok is the last day. Dan yang penting sekali ialah how do you work with your partners gitu, relationship. Dan waktu itu saya ingat 20 tahun dulu itu. Ya, it's IBM. Dan sekarang of course things have changed dan sebagainya. Dan pesanan saya kepada adik-adik semua ya, yang semua saya lihat semua ini Gen Y dan milenial gitu. Ya, Bapak Iqbal, supaya you need to exploit this opportunity, dan apa yang Anda sedang lakukan ini, apa yang Anda buat malam ini bagus sekali, keren banget. Terima kasih banyak. Prof kali ya, Bapak Iman, Pak Rizky ya. Ya, mungkin sekalian sambil menutup boleh minta tolong peserta untuk buka kameranya, kita foto bersama Prof K, mumpung di sini juga nih. Jangan gitu Kak Bapak Iman. Biar kita bisa foto bareng nih, bareng Prof, bareng. Kita tolong dibuka kameranya. Oke, yuk. Pak mohon dibantu. Saya sebenarnya jangan dibagi peluang ngomong ya, Bapak Iman. Nanti saya akan panjang gitu, nggak tahu berhenti gitu. Prof, mungkin nanti minta waktunya kita bikin sesi ya, Prof ya, untuk bikin webinar. Bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Siap. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Terima kasih semuanya, Prof. Terima kasih. Bapak Iman, nanti Bapak Iman ada nomor saya nggak? Nanti WhatsApp lu WhatsApp foto itu. Siap. Nanti saya WhatsApp. Untuk materi, semua yang mendaftar akan diberikan materinya nanti ke email. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Iman. Terima kasih atas waktunya semua. Apabila saya lihat Bapak Iman tadi, saya bimbang. Saya akan dipanggil. Memang betul. Terima kasih Prof. K. Selamat istirahat. Pak Reda, Pak Gusti. Pak Gusti. Pak Del, Mas Iman, Pak Rizky, terima kasih. Bapak Reda, very good Bapak Reda. Selamat malam. Prof. K. Saya harus kembali kepada hairstyle Bapak itu. Well, I need your beard, you know. Iya. Saya sebenarnya mau buang itu, tapi saya bilang ramai orang